Om Swastiastu. Selamat siang, Ibu Kada dan teman-teman. Pada hari ini, saya Niputu Trisnayanti Utami dengan NIM 2012-541042 akan mempresentasikan hasil temuan di lapangan saya berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali. Presentasi akan saya bawakan yang pertama mengenai perjalanan partai atau sejarah singkat partainya, yang kemudian ada struktur partai, baru kemudian membahas masalah temuan lapangan atau hasil dari wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Ketut Ridet. Oke, jadi yang pertama, Partai Demokrat di Provinsi Bali. Sejalan dengan sejarah terbentuknya partai pada tahun 2001, kemudian partai ini juga mulai menunjukkan eksistensinya di wilayah Bali. Hal itu ditunjukkan dengan pada tahun 2004 partai ini mengikuti pemilu legislatif yang hanya kemudian mampu memperoleh 2 kursi di DPRD Provinsi Bali. Tidak hanya itu, kemudian pada tahun 2019 juga melakukan kembali ikut serta dalam pemilu legislatif yang berhasil memperoleh 4 kursi di DPRD Provinsi dengan perolehan suara 174.602 berdasarkan data hasil BPS Provinsi Bali. Berikut merupakan struktur organisasi Partai Demokrat. Di sana kita bisa lihat ada ketua, kemudian sekretaris bendahara, dan pengurus-pengurus partai lainnya. Selanjutnya kita akan membahas hasil temuan lapangan berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Ketua BPOKK, yakni Bapak Ketut Ridet. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang problematika atau masalah dari Partai Demokrat ini di Bali. Untuk bagian ini saya kategorisasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada masalah pendanaan partai, yang kedua ada apatisme publik terhadap partai politik, yang ketiga penyatuan perspektif internal partai. Jadi secara singkat, untuk permasalahan yang pertama itu pendanaan partai politik, seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini memang masalah pendanaan menjadi hal yang memiliki urgensi cukup signifikan bagi utamanya organisasi. Jadi di sini tidak dapat dipungkiri juga Partai Demokrat memiliki masalah tentang bagaimana pengelolaan pendanaan partai tersebut. Kemudian yang kedua tentang apatisme publik terhadap partai politik. Partai politik. Seperti yang kita ketahui memang tidak banyak masyarakat yang menaruh simpati atau peduli terhadap adanya partai politik karena mereka menganggap partai politik itu adalah hal yang kotor. Kemudian hal inilah yang menjadi tantangan bagi Partai Demokrat ketika berada di Bali gitu khususnya. Tapi berdasarkan hasil wawancara tidak mendapatkan respon yang begitu apatis dari masyarakat, namun masih menjadi PR bagi Partai Demokrat ini untuk bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu penyatuan perspektif internal partai. Tidak bisa dipungkiri ketika sebuah organisasi memiliki banyak anggota tentu memiliki pendapat serta sudut pandang yang berbeda-beda. Hal inilah yang kemudian menjadi problematika partai ketika kepala-kepala tersebut yang berbeda-beda dari daerah, suku, agama, dan kepentingan lainnya itu kemudian dipersatukan. Hal itulah yang menjadi PR juga kemudian bagi Partai Demokrat di Bali. Baik, selanjutnya ada fokus Partai Demokrat di Bali saat ini. Jadi setelah keluar dari lingkup kekuasaan nasional, dalam artian tidak lagi menduduki kursi kekuasaan, Partai Demokrat ini bertindak sebagai pihak pengontrol. Pihak pengontrol di sini dalam artiannya ini sebagai pengamat serta pengawas terhadap segala kebijakan yang dibuat pemerintah. Jadi ketika ada kebijakan yang serasanya tidak pro terhadap masyarakat, Partai Demokrat akan ikut menyuarakan pendapatnya melalui kursi-kursi yang mereka peroleh. Kemudian setelah itu di masa pandemi ini juga, Partai Demokrat turut membersamai pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Hal yang mereka lakukan itu kerja-kerja sosial seperti melakukan edukasi kepada masyarakat seperti lewat media sosial dan juga lewat poster-poster di jalan. Kemudian di sisi lain Partai Demokrat ini pada bulan November kemarin juga melaksanakan musyawarah daerah yang kelima. Musyawarah daerah ini bertujuan untuk membahas tentang perorganisasian internal partai termasuk bagaimana program kerja dan kepemimpinan selanjutnya. Selanjutnya ini mengenai pemahaman pengurus Partai Demokrat terhadap ideologi dan jenjang pengkaderan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya simpulkan, yakni Partai Demokrat ini merupakan partai tengah. Ideologi partai ini adalah nasionalis religius. Nasionalis di sini artinya adalah implementasinya itu berpedoman terhadap nilai pluralisme bangsa, kemudian membentuk suatu keadilan sehingga mampu kemudian menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemudian religius merupakan ideologi yang berpegangan pada norma-norma agama. Kemudian lewat norma-norma agama inilah yang akan menjadi pedoman pengatur dalam kehidupan bernegara serta berdemokrasi. Partai Demokrat juga dalam implementasinya
mengangkat atau menggunakan ideologi nasionalis religiusnya ini di setiap kesempatan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Ketut Tridat. Kemudian pengkaderan di Partai Demokrat ini terbagi beberapa bentuk, yaitu seperti melalui adanya anggota kehormatan, rekrutmen berperiode, dan harian. Untuk anggota kehormatan ini merupakan orang-orang yang memiliki prestasi sebelum-sebelumnya, baik itu di bidang politik atau sebelumnya itu mempunyai pengalaman lebih atau istilahnya sudah pernah berada di wilayah birokrasi begitu. Kemudian ada rekrutmen berperiode, yaitu rekrutmen yang diadakan setiap periode, namun Bapak Ketut Tridat tidak menjelaskan periodenya itu bentuknya seperti apa, dan harian. Bapak Ketut Tridat menyatakan bahwa ketika ada seseorang yang ingin masuk Partai Demokrat itu dibuka setiap hari begitu. Kemudian yang selanjutnya ada pelaksanaan fungsi utama Partai Demokrat. Jadi fungsi utama dari Partai Demokrat ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan adalah berperan sebagai pengontrol pemerintah. Sebagai partai politik yang notabene-nya merupakan wakil rakyat, wadah aspirasi masyarakat, Partai Demokrat ini hadir berperan mengawal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila terhadap suatu kebijakan ada yang tidak perlu terhadap masyarakat, partai ini akan mengkritisi baik itu dari anggaran, produk kebijakan, serta hal-hal lainnya. Selain itu, Partai Demokrat juga dalam segala bentuk kegiatannya juga selalu berusaha membersamai dan membantu masyarakat. Kemudian ada persiapan Partai Demokrat menuju pemilu tahun 2024. Jadi berdasarkan hasil wawancara saya, persiapan yang tengah dilakukan oleh Partai Demokrat ini lebih kepada persiapan administrasi pemilu. Menengok ke belakang 24 bulan sebelum pemilu akan dibuka verifikasi partai politik. Kemudian masuk pencalegan, barulah kemudian partai ini melakukan kegiatan-kegiatan bersama calegnya agar lebih dikenal oleh publik. Sebelum itu partai ini juga selalu mengawasi kader-kadernya dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai wakil dari partai politik dalam kepentingan elektoral. Kemudian berikutnya ada target Partai Demokrat Bali pada pemilu tahun 2024. Pada pemilu tahun 2024 ini, Partai Demokrat memiliki target yang berbeda-beda, yakni untuk target nasional di bidang legislatif bisa berjaya lagi seperti di tahun 2009 ketika Bapak SBY menjadi presiden. Kemudian di eksekutifnya juga diwakili oleh AHY agar kedepannya mengisi kursi kepresidenan atau wakil presiden minimal, kata bapaknya. Dan kemudian di kabupaten atau kota juga sama, berusaha meraih kursi bupati atau wali kota. Kemudian sumber pendanaan Partai Demokrat di Bali. Seperti yang kita ketahui, masalah pendanaan, masalah uang itu merupakan suatu hal yang sangat krusial dimanapun hal itu berada, baik di organisasi atau di lembaga-lembaga lainnya, karena secara tidak langsung ketika pendanaannya itu seret, ketika pendanaannya itu susah, maka organisasi atau lembaga akan sulit beroperasi dengan optimal. Jadi Partai Demokrat ini mempunyai dua sumber pendanaan partainya, yakni melalui dana yang diberikan oleh pemerintah dan iuran anggotanya. Dana yang diberikan pemerintah tersebut telah ditetapkan oleh peraturan gubernur melalui SK dengan persetujuan DPR. Lebih dari setengah dana tersebut Bapak Ketut Tridat menyatakan bahwa digunakan untuk pendidikan politik. Sedangkan setengah sisanya digunakan untuk belanja alat kelengkapan kantor seperti komputer, laptop, printer, dan hal-hal lainnya untuk menunjang bagi para staf bekerja di dalam kantor. Kemudian ada anggota-anggota fraksi yang ada di DPR, seluruh juga melakukan iuran untuk besaran sumbangan itu sesuai dengan kondisi, dan terkadang dalam memberikan bantuan-bantuan sumbangan kepada masyarakat juga menggunakan dana-dana personal, atau bisa dibilang dananya itu berasal dari anggotanya sendiri. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Terima kasih.